Oke. Jadi sampai di sini, ini masih dosen yang memberi penjelasan ya, tema tentang agama ini nanti akan dijelaskan oleh dosen, insya Allah hari Jumat. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Ini diskusikan bahan yang diberikan oleh dosen. Nah biasanya Prof. Dede itu punya blog, jadi kalian nanti bisa browsing blog Prof. Dede Rosyada. Nanti kalau beliau belum join nanti bisa saya bukakan ya, saya beri contoh. Nah, nanti di blog tersebut beliau biasanya membuat paper-paper perkuliahan gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan temanya. Mahasiswa baca. Nah, dari hasil bacaan itu baru nanti kita diskusikan. Kemudian perkuliahan keempat, ini temanya karakteristik ajaran Islam, persamaan dan perbedaannya dengan agama-agama lain. Jadi kita akan membahas agama-agama lain juga ya pada pertemuan keempat ini. Kemudian yang pertemuan kelima adalah book report. Book report ini seperti resume gitu ya, semacam membuat resume dari buku, misalnya dari buku Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah nanti kalian fokus kepada tema yang ini, sumber ajaran Islam itu apa saja, nanti kalian membuat book report-nya. Lalu pertemuan keenam, kita akan membahas iman, Islam, dan ihsan. Nah ini jadi kalau ada keterangannya, diskusikan bahan yang disiapkan oleh dosen, nanti kalian bisa browsing tadi di blog Prof. Dede. Jadi ini sebetulnya perkuliahannya enak ya. Ada berbagai macam ini model gitu ya. Kalian perlu banyak-banyak bersyukur karena perkuliahan kita ini dipandu langsung oleh Prof. Dede Rosyada. Beliau adalah rektor sebelum Ibu Amani Lubis. Jadi sebelum Bu Amani, Prof. Dede adalah rektornya. Beliau juga pernah menjadi pejabat di Kementerian Agama dan ngajar juga di Pasca ya, Pasca UIN maupun di beberapa kampus lain. Saya sendiri ketemu dengan Prof. Dede itu baru S2. Waktu saya S2, beliau dosen saya, pembimbing tesis. Kemudian waktu S3, beliau dosen saya juga ngajar pendidikan Islam. Nah, alhamdulillah kalian masih semester 1 di S1 sudah ketemu Prof. Dede. Jadi ketika nanti Prof. Dede hadir, sebaiknya kalian aktif bertanya gitu ya. Nah, karena biasanya Prof. Dede setelah menjelaskan, beliau membuka sesi tanya jawab. Nah, ketika sesi tanya jawab itu tolong masing-masing mempersiapkan pertanyaannya gitu, karena beliau lebih suka mahasiswa yang aktif berdiskusi gitu, lebih hidup gitu ya. Lalu pertemuan ke-8, aspek muamalah dalam Islam, ini mendiskusikan bahan yang disiapkan oleh dosen. Pertemuan ke-9, aspek ahwas sahsiyah dalam Islam, sama diskusikan bahan yang disiapkan oleh dosen. Lalu pertemuan ke-10, aspek politik dan kelembagaan dalam Islam. Nah ini dia book report ya. Bukunya boleh dari buku apa saja, dari jurnal juga boleh, tetapi harus kalian buat footnote ya. Jadi kalau kalian bikin karya tulis ilmiah itu dicantumkan kalian mengutip dari buku apa gitu kan. Dibuat juga daftar pustakanya. Sudah pernah bikin makalah ya di sekolah waktu SMA? Iya udah pernah Bu. Udah Bu. Ya artinya kan sudah biasa ya membuat karya ilmiah, karya tulis. Oke, lanjut pertemuan ke-11, ini tanggal 12 Oktober. Kita bahas aspek akhlak, moral, dan spiritual dalam Islam. Ini bahan nanti disiapkan oleh dosen. Kalau disiapkan oleh dosen nanti, ya itu tadi, di-download gitu ya. Nah, saya insya Allah setiap minggu kalau saya sehat, saya pasti akan selalu mendampingi kalian. Begitu juga Prof. Dede, hanya saja kadang-kadang beliau tiba-tiba misalnya nguji di pasca gitu ya, jadi tapi perkuliahan insya Allah tetap berjalan. Kemudian aspek teologi dalam Islam, ini book report juga. Nah ini sebenarnya banyak dari buku ini ya, Islam dari berbagai aspeknya, buku Harun Nasution, bukunya warna biru, itu sudah berapa kali cetak itu, nanti bisa kalian browsing. Kemudian kita juga belajar filsafat dalam Islam,
ini sama perkuliahan dari dosen. Lalu sekitar tanggal 26 Oktober kita akan UTS. Nah, UTS ini biasanya model soalnya itu berbentuk esai. Jadi ada beberapa dikaitkan dengan kondisi kekinian, terus nanti kalian diminta mengomentari gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh kalau misalnya Prof. Dede belum join. Lalu pertemuan ke-15 aspek tasawuf dalam Islam. Ini sama book report juga. Pertemuan ke-16 mengenal hukum Islam. Ini mendiskusikan bahan yang disiapkan dosen. Lanjut. Oke. Nah, ini aspek pendidikan dalam Islam. Ini biasanya Prof. Dede ya, karena beliau profesor dalam bidang pendidikan ya. Nah, nanti biasanya beliau yang memberikan perkuliahan. Lalu aspek dakwah dalam Islam. Ini bentuknya book report juga, semacam resume tadi. Nah, ini kemudian Islam tentang kesetaraan gender. Biasanya Prof. Dede menyerahkan kepada saya kalau bicara tentang gender, karena saya kan aktif juga di koordinator Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Jakarta. Nah, nanti kita mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan gender. Kalian suka ikut webinar-webinar nggak? Iya, Bu. Enggak, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Belum mulai, Bu. Oke. Nanti kalau ada webinar-webinar saya share ya. Kalau misalnya lagi nggak ada kuliah, ikut aja gitu. Jadi di masa pandemi ini banyak hikmah ya, diantaranya misalnya yaitu tadi kita bisa menghadiri webinar-webinar yang berkualitas ya. Kadang-kadang kan kalau kondisi normal belum tentu kita bisa ikut seminar secara langsung, tapi di masa pandemi ini kita bisa ikut webinar. Webinar juga macam-macam ya, jadi bisa disesuaikan dengan minat kalian. Kalau ada yang tertarik dengan isu-isu gender, webinar tentang gender banyak ya, terutama nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang saya tahu, nanti saya share. Kemudian webinar-webinar tentang pendidikan juga banyak. Fakultas Tarbiyah itu sering sekali mengadakan webinar tentang pendidikan. Nah, dengan kita mengikuti webinar, kita jadi tahu isu-isu kekinian ya. Misalnya itu juga bisa dijadikan salah satu ide skripsi gitu. Jangan skripsinya itu tentang yang sudah jenuh gitu ya, misalnya pemikiran si A tentang pendidikan atau apa gitu kan. Kalau pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh lama itu sudah, kalau jenuh itu apa ya, kalau air sungai itu kalau sudah jenuh dia stuck aja begitu, nggak mengalir gitu, jadi udah bosen gitu ya. Nah, tapi kalau kalian ikut webinar, nanti akhirnya kalian bisa tahu apa isu terbarunya tentang pendidikan. Oh, sekarang itu Merdeka Belajar. Nah, itu bisa juga dijadikan tema skripsi misalnya. Atau oh, sekarang itu tentang bagaimana pembelajaran di era pandemi COVID gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari webinar-webinar itu. Apalagi kalau yang berbicara itu tokoh-tokoh, misalnya pejabat-pejabat di kementerian. Jadi memang mereka yang expert di bidangnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi ide juga gitu ya. Jadi kalian juga sebagai mahasiswa harus tahu isu-isu yang terjadi saat ini. Kemudian kita lanjut pertemuan ke-20, sumbangan Islam terhadap peradaban Eropa. Nah, ini kaitannya dengan sejarah Islam. Kebetulan saya S1 saya itu di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, jurusan sejarah peradaban Islam. Jadi waktu saya kuliah S1 saya belajar macam-macam sejarah, mulai sejarah Eropa, sejarah Indonesia, sejarah Islam, prasejarah, mata kuliah yang mendukung seperti filologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika saya ngajar di Tarbiyah, S2, S3, saya kan pendidikan Islam. Saya tetap diminta untuk mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah, misalnya sejarah peradaban Islam, sejarah pendidikan Islam, sejarah dunia. Nah, nanti kalau kalian ada materi-materi tentang sejarah, kemungkinan nanti bertemu dengan saya lagi. Ini sumbangan Islam terhadap peradaban Eropa. Jadi kalau masa lampau itu kita sebetulnya Islam itu pernah mengalami masa kejayaannya di masa Umayyah, di masa Abbasiyah gitu ya. Kemudian tetapi ketika setelah terjadinya perang salib, nah itu banyak kerugian yang dialami oleh umat Islam, termasuk juga
ilmu pengetahuan itu setelah Perang Salib itu banyak yang dimusnahkan buku-bukunya, kemudian dibawa ke Eropa dan dikembangkan di Eropa, dan akhirnya seolah-olah diklaim itu milik Eropa. Contoh tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina di Eropa itu disebutnya Avicenna gitu ya, mengaburkan bahwa dia adalah tokoh ilmuwan Islam gitu ya. Jadi kalau Avicenna seolah-olah itu tokoh Barat gitu. Nah itu nanti beberapa hal, karena dulu Eropa itu sesungguhnya tidak semaju sekarang. Mereka pernah mengalami masa yang kemunduran ya. Mereka percaya tahayul gitu, percaya pokoknya lebih terbelakang dibanding kebudayaan Islam gitu ya. Nah, ketika Islam jaya, wilayah kekuasaan Islam kan luas ya, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Asia gitu ya, di seluruh Jazirah Arabia dan lain sebagainya. Nah ini termasuk Eropa ini ketika berada di bawah kekuasaan Islam, mereka juga ikut berkembang gitu ya. Apalagi pada masa Abbasiyah, itu di masa Abbasiyah mereka tidak membeda-bedakan antara kaum Mawali. Mawali itu artinya orang non-Arab ya. Jadi kalau urut-urutannya itu sebetulnya masa peradaban Islam itu kan dimulai sejak masa Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad karena beliau yang membawa ajaran agama Islam, setelah itu dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin nanti masa Umayyah, setelah Umayyah Abbasiyah, setelah Abbasiyah nanti ada 3 kerajaan besar ya. 3 kerajaan besar itu yang terkenal itu ada Turki Utsmani, ada Mughal di India, ada Safawi di Persia. Nah itu jadi lanjut. Setelah itu masuk ke sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini insya Allah kita pertemuan ke-21. Nah ini cukup menarik ya. Kalau Islam di beberapa negara tadi ya, di Eropa, tadi kita sudah sampai ini ya, 3 kerajaan besar. Nah, tetapi peradaban Islam yang paling berkembang itu terutama pada saat Abbasiyah, gitu ya. Nah, jadi di masa Abbasiyah ini sangat berkembang karena pemimpinnya itu mendukung sekali ya pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ketika melakukan ekspansi itu apa? Coba. Ada yang tahu ekspansi itu apa? Perluasan wilayah. Ya, perluasan wilayah ya. Jadi ketika melakukan perluasan wilayah, itu tidak hanya negara orang menjadi negara Islam gitu ya, tetapi juga ada misi dakwah gitu ya. Jadi bagaimana Islam itu bisa lebih berkembang lagi, lebih luas lagi cakupannya. Dan ketika kita berdakwah, misi lain yang juga ikut adalah misi pendidikan Islam ya. Misi pendidikan Islam yang paling awal adalah masalah ketauhidan. Bagaimana misalnya yang ajaran agama sebelumnya itu dia kan dia menjadi mu'alaf gitu ya. Jadi mengukuhkan gitu ya ketauhidannya kepada Allah. Kemudian nanti ada pelajaran pendidikan Islam lainnya, misalnya masalah ibadah gitu ya. Kemudian muamalah manas gitu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian pada masa Abbasiyah juga ketika ekspansi itu untuk menyebarkan pendidikan yang paling utama adalah melakukan penterjemahan buku-buku ya. Karena ketika kita ingin mempelajari suatu kitab, maka kita harus mengerti bahasanya gitu. Contoh, disebarkan ke Eropa. Nah, ajaran agama Islam itu sumbernya apa aja? Sumber-sumber ajaran Islam yang utama apa? Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis ya. Itu pakai bahasa apa? Arab. Nah, jadi ini termasuk juga untuk kita. Jadi ketika kita ingin memahami apa kandungan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, maka kita harus menguasai bahasa Arab. Jadi kita harus belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi kita ngerti, tidak hanya dari Quran terjemahan aja gitu. Nah, ini juga yang dilakukan pada masa
kejayaan Islam ya di masa Umayyah, Abbasiyah, dan beberapa kerajaan besar Islam lainnya. Nah, jadi ketika menyebarkan pendidikan, maka dilakukanlah gerakan penerjemahan buku-buku. Baik buku-buku Islam diterjemahkan ke bahasa Eropa, ataupun buku-buku dari negara lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, gitu, sehingga memudahkan untuk dipelajari. Nah, bahkan ya didirikan satu Baitul Hikmah, namanya perpustakaan besar, kemudian juga para penterjemahnya, ilmuwan-ilmuwannya itu dihargai oleh khalifahnya dengan reward yang cukup besar. Saya pernah baca satu referensi sejarah. Nah, katanya pada masa Abbasiyah itu ketika seorang ilmuwan menerjemahkan buku gitu ya. Misalnya bukunya itu tebal, ditimbang tebalnya berapa gitu ya. Kalau 200 gram maka dia hadiahi emas seberat 200 gram. Jadi buku terjemahannya itu dihargai seberat emas gitu. Itulah sebabnya ilmuwan, seniman pada masa Abbasiyah itu makmur ya, dan berkembang dengan pesat, sehingga banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang muncul pada masa Abbasiyah. Nah, lalu kita nanti bergeser ke sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini pertemuan ke-21. Yang unik dari masuknya Islam ke Indonesia ini berbeda ya dengan masuknya Islam yang ekspansi tadi. Kalau yang ekspansi ke beberapa wilayah di beberapa benua tadi itu kan sebagian dengan peperangan ya. Tapi kalau masuknya Islam ke Indonesia itu justru dengan jalur apa? Ada jalur laut, perdagangan. Perdagangan apa? Perdagangan melalui jalur laut. Terus para pedagangnya sambil nyebarin agama Islam. Apalagi lewat jalur apa lagi? Jalur pernikahan. Perkawinan. Pernikahan dan seni, Bu. Lagi tadi perdagangan, pernikahan, terus apa lagi? Seni. Terus apa lagi? Ada 2 lagi. Tadi kan perkawinan, kesenian, perdagangan. Ada jalur pendidikan ya, pendidikan sama jalur tasawuf. Gitu ya. Nah, waktu Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu agamanya apa? Hindu-Buddha. Ya, mayoritas Hindu ya. Nah, kalau di agama Hindu itu ada yang dikenal perbedaan antar golongan masyarakat. Disebutnya apa? Kasta. Kasta ya. Ada kasta apa aja? Kasta Brahma, Waisya, Sudra, Satria. Ada yang kalau Brahmana itu dia golongan agamawan ya. Kalau kesatria itu yang biasanya yang prajurit-prajurit itu ya. Terus kalau Sudra itu yang paling rendah ya. Jadi rakyat jelata itu kasta Sudra. Dia mengalami diskriminasi gitu ya. Tidak mendapatkan kesempatan yang sama misalnya dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika Islam datang itu kan dia menawarkan perdamaian, kemudian menawarkan kesetaraan. Dalam Islam itu kan ajarannya Islam itu tidak memandang kasta, semua itu sama di mata Allah kecuali ketakwaannya. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak dipandang apakah dia pejabat, apakah dia budak, ataukah misalnya dia perempuan atau laki-laki, semua sama di mata Allah kecuali ketakwaannya. Nah, ini juga yang menarik minat masyarakat Indonesia pada saat itu sehingga mereka mau masuk Islam. Nah, kemudian dari sisi perdagangan tadi ya, kita pernah belajar sejarah bahwa Islam ini Indonesia ini kan ada di jalur sutra ya. Jadi ada di jalur sutra. Jadi semua pedagang itu kalau mau melakukan perdagangan ke antar benua itu mereka pasti melewati kepulauan Indonesia. Apalagi Indonesia kaya akan rempah-rempah ya. Terus di Indonesia itu juga penduduknya ramah.
biasanya para saudagar-saudagar ini ketika dia berlabuh, itu mereka tidak dalam waktu yang sebentar. Jadi bisa berbulan-bulan gitu ya. Nah, ketika mereka berlabuh selama di Indonesia, biasanya di pesisir pantai ya. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat beberapa peninggalan sejarah di Indonesia ya, misalnya tentang kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam, itu rata-rata berada di pinggir pantai. Bahkan sampai saat ini, kalau kalian perhatikan di seluruh Indonesia, yang berkembang itu kota-kota di pinggir pantai. Jadi sedikit sekali yang ada di dekat gunung gitu ya. Nah, itu biasanya kerajaan-kerajaan itu adanya di pinggir pantai. Misalnya kayak ada kerajaan Banten, Kesultanan Banten ya, biasanya kalau membedakan antara kerajaan Islam dengan non-Islam itu kesultanan. Jadi kalau yang Islam biasanya disebutnya kesultanan. Misalnya Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, ada Kesultanan Banjar, ada juga Samudra Pasai di Aceh, kemudian ada di Buton ya, kalau di Buton itu di Sulawesi Tenggara, nah itu rata-rata di pinggir pantai. Nah kemudian saudagar ini ketika dia berlabuh, dia menunjukkan tata cara Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dia berperilaku, dia bersikap santun, gitu ya. Jadi pengamalan muamalah ma'anas itu diterapkan gitu ya, sesuai dengan syariat Islam. Terus bagaimana cara berdagang gitu ya. Kan di dalam berdagang misalnya tidak boleh riba, timbangannya harus sesuai gitu ya. Kalau bagus barangnya dibilang bagus, kalau misalnya busuk ya disampaikan gitu ya. Jangan kayak pedagang-pedagang misalnya timbangannya dikurangin atau dikasih pemberat gitu ya. Jadi tidak pas timbangannya. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Nah, kehidupan keseharian para saudagar ini menawan hati masyarakat gitu ya. Mereka senang lihat tingkah laku saudagar ini. Nah, akhirnya ya lama-lama mereka penasaran apa sih ajarannya gitu ya. Nah, akhirnya mereka jadi mu'alaf masuk Islam. Nah, itu kalau lewat jalur perdagangan. Kemudian jalur pernikahan tadi ya. Saudagar itu biasanya orang kaya bukan? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Orang kaya. Nah, biasanya kalau putri-putri ini mereka sukanya sama yang kaya apa sama orang biasa aja? Yang kaya, Bu. Yang kaya, Bu. Ya, maunya yang kaya ya. Nah, jadi putri-putri bangsawan ini biasanya mereka juga nggak mau dengan masyarakat biasa gitu ya. Mereka maunya sama yang kaya. Kalau bukan sesama anak raja ya sama saudagar gitu. Nah, akhirnya ya dengan akhlak yang baik tadi, kemudian dengan profilnya yang saudagar kaya itu, akhirnya menarik minat para putri bangsawan, anak-anak raja, anak pejabat untuk mau menikah dengan saudagar tadi ya. Jadi ketika menikah di dalam Islam itu kan tidak boleh nikah beda agama ya. Jadi kalau mau menikah itu harus agama Islam. Nah, ketika misalnya si putri ini agamanya Hindu atau Buddha, maka sebelum menikah dia harus mu'alaf dulu gitu. Jadilah sebelum menikah dia masuk Islam. Nah, ketika si putri bangsawan ini sudah menjadi mu'alaf, maka dia membawa keluarganya. Keluarga putri tadi itu dibawa menjadi mu'alaf ya, jadi agama Islam. Terus rakyat jelatanya, masyarakatnya, ketika atasannya, kan ada peribahasa ya, kalau kita mau mempengaruhi orang itu pegang kepalanya. Kalau kita pegang kepalanya maka ekornya akan ngikut gitu. Nah itu sama juga peribahasa ini bisa diterapkan di Islamisasi di Indonesia ini. Jadi ketika atasannya sudah mu'alaf, putrinya udah masuk Islam beserta keluarganya, maka masyarakatnya juga ikut Islam gitu ya. Mereka pindah ke dalam agama Islam. Nah, itulah masuk lewat pernikahan. Kemudian ada juga lewat pendidikan. Nah, pendidikan ini hampir sama dengan tadi yang saya ceritakan di kerajaan-kerajaan Islam ya. Jadi ketika sudah mengislamkan orang, maka follow up-nya ya harus dilanjutkan gitu ya pendidikan Islamnya. Bagaimana ketauhidannya, bagaimana cara beribadahnya, belajar Al-Qur'annya, belajar hadisnya, dan ilmu-ilmu pendukungnya ya. Kemudian mulai berkembanglah yang sederhana ya.
Yang sederhana itu misalnya berbentuk sorogan. Sorogan itu misalnya ada ustadz terus dikelilingi oleh santri atau siswanya. Nah, itu belum ada kurikulum waktu itu. Jadi masih tergantung kiai atau ustadznya dia mau pakai kitab apa. Biasanya mereka menyelesaikan satu kitab dulu, setelah selesai baru beralih ke kitab yang lain. Nah, lama-kelamaan yang belajar itu bukan hanya di lingkungan pesisir pantai itu aja gitu ya. Adalah dari misalnya ini kan tadi di Pulau Jawa ya. Terus nanti adalah dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera gitu ya. Mereka datang untuk berguru gitu ya. Ketika mereka berguru itu kan nggak mungkin pulang pergi. Karena nggak mungkin pulang pergi, didirikanlah pondok-pondok. Itu namanya cikal bakal pondok pesantren di Indonesia. Jadi kalau dulu pondoknya itu, kenapa disebut pondok pesantren? Karena terdiri dari pondok-pondokan gitu. Pondokan untuk santri menginap, sehingga memudahkan dia untuk belajar. Nah, lalu setelah itu didirikan masjid. Masjid itu sebagai pusat kegiatan ya, bahkan sampai sekarang masjid itu selain pusat beribadah, masjid juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, menyelesaikan berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan yang ada di pada masa itu gitu ya, misalnya ada kendala apa itu dirundingkan di sana. Kemudian setelah itu menjadi pesantren. Dari pesantren Salafi berkembang terus sampai sekarang pesantren masih eksis ya. Bayangkan dari awal berdirinya masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang pesantren masih eksis. Tetapi dengan berbagai macam kurikulum ya. Jadi menyesuaikan, ada yang masih mempertahankan pesantren berbentuk Salafi atau dia hanya mengkaji kitab kuning. Ada juga yang sudah menyesuaikan misalnya mau pesantren yang menginduk kepada kurikulum Kementerian Agama, jadi seperti madrasah gitu ya, dan tambahan ilmu-ilmu pondok, dan ada juga yang dia kurikulumnya menginduk kepada Kementerian Pendidikan Nasional, seperti misalnya di daerah El Kolam, itu ada yang kurikulum pendidikan nasional, tetapi juga mempraktekkan tata cara pondok gitu. Kemudian yang selanjutnya tasawuf ya. Tadi kan pendidikan udah, perkawinan udah, perdagangan udah, melalui tasawuf. Nah, masyarakat Indonesia bahkan sampai sekarang ya, itu mereka percaya hal-hal yang berbau klinik, mitos-mitos gitu. Contoh nih, yang baru-baru ini, Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam itu tanggal berapa? 1 Muharram. 1 Muharram. Kalau dari orang Jawa ya biasanya yang bilang 1 Suro ya. Nah, itu misalnya kita lihat di tayangan televisi. Setiap tanggal 1 Suro itu benda-benda pusaka semua dibersihkan. Terus ada juga yang misalnya melarung sesajen ke pantai gitu kan. Menolak bala untuk Ratu Laut Selatan misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh mitos-mitos yang masih berkembang di masyarakat. Nah, dulu juga lebih dari itu kan. Sekarang kan udah era modern, tetapi masyarakat kita masih percaya. Nah, kalau dulu lebih dari itu, percaya kepada mitos-mitos tersebut gitu. Nah, tasawuf itu lebih dekat gitu ya, karena di tasawuf itu kan banyak ritual-ritual keagamaan gitu, sufi gitu kan. Nah, itu lebih dekat masuknya dengan kepercayaan masyarakat Indonesia yang suka mitos-mitos tersebut. Nah, jadi pada masa awal Islam itu tasawuf juga berkembang dengan pesat ya. Nah, itu nanti kira-kira yang akan kita bahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Lalu nanti kita juga akan bahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia ini banyak ya. Di hampir di semua provinsi itu atau di pulau itu ada. Nah, contoh, kalau di Sumatera apa aja kerajaannya, kerajaan Islamnya? Tadi sudah saya sebut satu.
Ayo, ingat nggak? Kerajaan Buton. Sumatera dulu. Kerajaan Indragiri Riau, Kerajaan Siak, Kerajaan Samudra Ah, Pasai. ya. Samudra Pasai. Oke, betul. Terus kalau di Pulau Jawa apa aja? Kesultanan Demak, Ah, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. ya. Terus kalau di Kalimantan, Kesultanan Banjar. Pontianak. oh, Sulawesi, Buton. ya. Ternate Tidore juga kabarnya itu termasuk Kesultanan Islam juga. Tapi kalau di Papua saya belum terlalu belum terlalu lihat gitu referensinya apakah ada kerajaan Islam di Papua gitu ya, karena sampai sekarang juga kan masih banyak suku-suku yang primitif ya, artinya biasanya kan kalau sudah ada kerajaan itu juga kebudayaannya juga berkembang gitu ya. Nah, nanti bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, kemudian awal masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa tokoh yang sangat terkenal dan namanya diabadikan menjadi nama-nama kampus perguruan tinggi Islam. Siapa aja? Atau dikenal dengan siapa? Penyebar Islam di Pulau Jawa. Wali Songo, Bu. Wali Songo, Bu. Ya, betul, Wali Songo ya. Jadi Wali Songo ini mereka mengajarkan banyak sekali. Murid-muridnya itu bahkan nanti menyebarkan Islam ke daerahnya masing-masing. Jadi kalau saya baca di referensi sejarah, pendiri kerajaan Islam di Kalimantan itu contoh, itu dulu berguru kepada Wali Songo. Gitu. Jadi ketika dia pulang ke wilayahnya masing-masing, mereka mendirikan kerajaan sendiri. Jadi Wali Songo ini bisa dibilang punya pengaruh yang sangat besar ya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Memang pusatnya di Pulau Jawa, tetapi karena muridnya dari mana-mana, akhirnya berkembanglah ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai sekarang nih, kalau belajar Islam itu kan identik ke pesantren ya. Pesantren yang terkenal di Pulau Jawa, pesantren apa? Pesantren Sarang Rembang. Besar? Darussalam Gontor. Ya, ke Gontor. Tebu Ireng. Tebu Ireng. Terus apa lagi? Tambak beras. Jombang, tambak beras. Jadi banyak sekali ya. Nah, itu santrinya kan berasal dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Sumatera, dari Aceh, dari Medan, dari Lampung, dari Sulawesi, dan dari mana-mana. Itu kalau orang tua yang mengerti, apalagi sekarang kan trennya itu belajar Islam ya. Jadi tidak hanya ke pesantren. Jadi keluarga-keluarga muda sekarang itu ya alhamdulillah sih perkembangan positifnya, mereka berbondong-bondong memasukkan anaknya ke pesantren. Karena mereka merasa di pesantren itu sudah cukup komprehensif ya. Tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar pengetahuan umum, dan ijazahnya juga kan sekarang sudah diakui ya. Beda dengan zaman tahun sekitar kalau nggak salah tahun 80-an, pernah ada satu masa di mana lulusan pesantren, bahkan seperti pesantren Gontor, itu tidak bisa diterima ke universitas negeri atau ke dulu IAIN ya, di UIN Jakarta ini dulu namanya masih IAIN. Nah, itu karena kebijakan perundang-undangannya tidak memungkinkan. Tetapi sekarang bahkan sudah ada undang-undang yang secara khusus menyebutkan tentang pesantren. Itu undang-undang tentang pesantren, nanti kalian bisa browsing. Itu disahkan tahun 2019. Jadi mengatur tentang kelembagaan pesantren, misalnya yang dimaksud pesantren minimal terdiri dari masjid, kemudian ada kiai, ada santri. Terus yang bisa menjadi kiai adalah orang yang pernah belajar di pesantren atau orang yang pernah belajar di perguruan tinggi Islam. Nah, ini kayak kalian nih, kalian kan belajar di UIN. Jadi kalau ke depan nanti misalnya kalian berminat untuk membuka pesantren, sudah memenuhi syarat kalau menurut undang-undang pesantren itu tadi. Gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan ada yang jadi kiai ya. Amin. Amin. Lalu
Di Undang-Undang Sisdiknas. Kalau kalian pernah baca Undang-Undang Sisdiknas ini beberapa kali ganti ya, tetapi yang terbaru itu kan yang tahun 2000-an. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu sudah menyebutkan kesetaraan. Misalnya jenjang pendidikan dasar adalah SD MI SLB gitu kan. Terus jenjang pendidikan menengah atas misalnya, jenjang pendidikan menengah SMA Madrasah Aliyah SMK SLB apa tuh yang tingkatan aliyah gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sudah setara gitu. Nah, jadi beruntunglah kita hidup di zaman yang didukung dengan peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa menikmati pendidikan dan kesempatan mengaktualisasikan diri dengan lebih baik lagi. Lalu pertemuan ketiga nanti kita pada aspek pembaharuan dalam Islam. Kemudian pertemuan ke-24 pembaharuan dalam tradisi beragama Islam di Indonesia. Lalu nanti kita bahas tentang Islam Nusantara. Nah, kemudian pertemuan ke-26 Islam berkemajuan. Ini diskusikan bahan yang disiapkan oleh dosen. Lalu Islam dalam politik dan kenegaraan di Indonesia. Nah, ini isu-isu yang baru ini ya. Ini sudah direvisi oleh Prof. Dede, jadi ini masukan-masukan baru. Misalnya bagaimana sih Islam kedudukannya ya dalam politik dan kenegaraan di Indonesia. Kalau kita flashback ya, perpolitikan di Indonesia, pernah ada di era hanya ada 3 partai pada masa Orde Baru. Partai apa aja? Masyumi. 3, yang 3. Masyumi. Partai pada masa Orde Baru. P3. Ya, P3, PKB. PDI, Golkar. Golkar ya, ada 3 ya. Ada P3, PDI, Golkar. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi misalnya Masyumi, terus partai-partai yang lain yang berasaskan Islam itu difusikan. Namanya fusi partai, dileburkan dalam satu partai P3. Kemudian kalau partai yang asasnya nasionalis itu juga difusikan dalam satu partai, namanya PDI. Kemudian kalau PNS, PNI, itu ada di Golkar, golongan karya gitu ya. Kemudian ya pada waktu itu hanya 3 itu aja yang boleh gitu. Nah, kemudian setelah Orde Baru tumbang, itu kan ada kebebasan menyalurkan aspirasi politik. Dibukalah partai yang sangat banyak gitu ya. Tetapi tetap saja sebagian besar itu jualannya adalah Islam. Jadi umat Islam itu diperebutkan ketika mau apa? Pemilu. Pemilu. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan kalau mau pemilu tiba-tiba banyak yang tadinya tidak berjilbab langsung berjilbab gitu kan. Terus jadi banyak partai yang berasaskan Islam gitu kan. Tetapi ketika misalnya sudah terpilih ya ada juga yang tetap memperjuangkan aspirasi Islam, ada juga yang enggak gitu. Jadi kita harus cerdas dan cermat dalam berpolitik. Bahkan dulu ada jargon yang sangat terkenal ya. Islam yes, partai Islam no. Itu siapa yang mengeluarkan statement itu? Ayo, ingat enggak? Nanti kita pelajarin lagi ya. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam ini pertemuan ke-27 ini. Kemudian Islam Nusantara. Ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan Islam di Nusantara, ada juga yang mengatakan ajaran Islam Nusantara. Ini kayaknya Prof. Dede sudah hadir ya. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam, baru saya bermasuk. Iya, Prof, ini kebetulan sudah selesai nih silabusnya sambil menjelaskan sedikit beberapa temanya. Boleh. Langsung saja kita serahkan kepada Prof. Dede untuk pengantar perkuliahannya. Masih ada sampai jam berapa nanti itu waktunya, Id? Waktu kita jam berapa, Dek? Masih sempat, Prof, tadi. Ya, silahkan, Prof. Ini share screen-nya ditutup dulu. Jadi share screen-nya tutup aja dulu.